Lalu ada pemimpin yang menangisi ya, nasib hutan. Saya tidak tahu tangisnya benar atau tidak, itu bukan urusan kita. Penting dia menangis bahwa bagaimana pengelolaan hutan yang rusak. Ya. Itu karena sebagian daerah aliran sungai diberikan izin untuk berbisnis. Akibatnya peruntukan lahan hutan berganti. Saya tidak terbayang kalau pemimpin hanya bisa menangis untuk itu. Yang harus keluar adalah kebijakan, memastikan rakyat tidak lagi tertimpa bencana, dan memastikan kebijakan itu betul-betul pro, tidak hanya pro kepada para pebisnis. Jadi nangis penting ya. Kita ini kan nangisnya 5 tahun sekali ya. Dan nanti setelah 5 tahun ya lupa cara menangis di hadapan publik. Dan satu-satunya hamba yang mampu betul-betul menangis untuk kepentingan publik adalah orang-orang di masjid gitu. Orang-orang saleh. Karena nangisnya malam. Tidak ketika belusukan. Kalau nangisnya belusukan ya aspek drama Koreanya jauh lebih tinggi ya. Tapi ya jangan dianggap tidak penting juga itu bersedih gitu. Sepanjang kemudian kebijakannya betul-betul mampu mengubah berbagai hal. Ini jancuk jaran kon niku anjen. Matamu picek. Oke, saran saya Pak kalau mau ngasih nasihat kepada sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi, semua pernyataan yang Bapak sampaikan itu sangat jauh banget Pak menurut saya. Mungkin itu nasihat Bapak itu kantongin aja Pak, nggak percuma, nggak pakai. Jadi Bapak itu nggak melihat sepenuhnya seperti apa sosok Kang Deddy Mulyadi. Ya, coba Bapak lihat dong gitu, riwayat ke belakangnya seperti apa beliau. Bukan pencitraan, apalagi disebut nangis sedih, tangisan karena banjir. Justru beliau mengambil tindakan. Sedihnya itu karena kenapa? Karena terlambat untuk mengambil tindakan Pak. Ya, itu kan istilah tangisan itu kan berasal dari hati Pak, fitrah kita Pak, kesedihan, merasa sedih, terharu. Nah Bapak di mimbar di masjid begitu Bapak kok nyinyir gitu. Nah saran saya kalau Bapak mau nyinyir, mau kritik, bukan tempatnya Pak di mimbar di masjid seperti itu Pak, nggak baik Pak, nggak bagus. Masjid itu tempatnya buat ibadah Pak, bukan untuk omon-omon Pak, bukan, itu nggak baik Pak itu nanti kan mencemirkan orang, memberi contoh kepada orang yang lain, kesannya gimana gitu kan. Itu terserah Bapak mau beranggapan itu Kang Deddy mau nangisnya tangisan pencitraan, tangisan palsu, tangisan buaya, terserah Bapak. Yang penting Bapak tengok dulu lihat dulu rekam jejaknya, rekam jejak digital Kang Deddy Mulyadi seperti apa. Kang Deddy Mulyadi seperti itu karena memang sudah terbiasa, bukan istilahnya pencitraan segala macam, bukan Pak. Beliau sebelum menjabat gubernur juga sudah seperti itu Pak. Bahkan sebelum menjabat bupati juga sudah seperti itu Pak. Karena beliau menjalankan amanah yang sangat mulia. Nah, Bapak berpikir seperti itu. Wah, macam-macam. Kontra yang setiap kali saya membaca komentar di video-videonya Kang Deddy Mulyadi yang di-share baik itu melalui YouTube, Instagram, ataupun TikTok, video terutama di mana Pak Deddy Mulyadi sedang melakukan bersih-bersih sampah
di Sungai Citarum yang menjadi urat nadi peradaban Sunda, dan ini banyak mendapatkan respon dan perhatian publik. Saya kira sudah banyak penelitian yang membahas mengenai bagaimana politik pencitraannya Pak Deddy Mulyadi, mulai dari skripsi, tesis, disertasi, dan juga jurnal-jurnal. Simbol politik yang digunakan Pak Deddy Mulyadi dengan menggunakan identitas Sunda, sehingga model komunikasi politiknya itu adalah dengan mengkonstruksi budaya kesundaan yang itu bisa menjadi pembeda atau ada diferensiasi dengan tokoh-tokoh Sunda yang lainnya sehingga terlihat lebih menonjol. Dan ini tentu menjadi salah satu strategi political marketing. Misalnya dalam video terbaru yang diunggah oleh Kang Deddy yang ketika bersih-bersih sampah di sungai menyampaikan anu micen runtah kawalungan didoakeun rezekina leungit. Dan semua video-video yang Kang Deddy Mulyadi itu selalu menggunakan bahasa ciri khas bahasa Sunda. Melalui pengelolaan digital media di semua platform media sosial, Kang Deddy melakukan hal ini sebetulnya sudah cukup lama. Bahkan investasinya ketika menjadi Bupati Purwakarta pada saat itu gitu ya. Apa tujuannya? Ya tidak lain untuk membangun personal branding, menciptakan kesan. Kalau dalam impression management teori itu kan tujuannya untuk mengubah dan mempengaruhi persepsi publik, persepsi orang yang ingin dipandang positif. Misalnya, Pak Deddy Mulyadi ini ingin dianggap sebagai pemimpin yang peduli rakyat, dan dalam strategi impression management itu masuk dalam self promotion, yaitu untuk Mbak ini lucu deh, kayak apa ya ini? Kayak bukan orang Indonesia saja, Pak. Kang Deddy itu bukan pencitraan karena melalui budaya, Pak. Bukan politik budaya. Nah, kenapa saya tanya kepada Mbak, kenapa yang dulu-dulu kemarin-kemarin itu yang memakai politik agama itu kok Mbak biarkan saja? Nah, sekarang Kang Deddy seolah-olah memakai politik budaya dinyinyir seperti itu. Ada apa, Mbak? Justru bagus Kang Deddy Mulyadi menjalankan misi politik budaya itu mencerminkan jati diri bangsa, Mbak. Itu bagus, Mbak. Positif, Mbak. Karena kenapa? Karena selain menggunakan politik budaya, Kang Deddy juga melaksanakan sifat gotong royong yang pernah dulu sangat terkenal di mana-mana, bahwa budaya orang Sunda itu gotong royong. Nah, sekarang sifat gotong royong itu sudah hampir punah, bahkan hilang. Memang gaya-gaya politik Kang Deddy Mulyadi itu seharusnya harus dipraktekkan karena memang udah terbiasa. Bukan hanya politik budaya aja, bukan. Tapi keseharian kehidupan yang dilakukan yaitu seperti itu. Bukan politik sebetulnya. Bukan trik marketing, trik politik, bukan, Mbak. Makanya saran saya kepada Mbak, coba tengok dulu deh berdua tuh sama Pak Peri tuh, tengok dulu rekam jejaknya beliau seperti apa. Beliau dilahirkan dari siapa? Gitu. Jadi makanya rubah dulu mindset seperti itu, Mbak. Itu akan pendapat Mbak itu sama Pak Peri itu akan menyesatkan pemikiran orang, Mbak. Ya. Pemikiran seperti itu, pendapat seperti itu akan menyesatkan orang, Mbak. Bahkan pemikiran Mbak sendiri akan tersesatkan oleh diri sendiri Mbak. Gitu. Justru langka pejabat pemimpin yang seperti yang Deddy Mulyadi, langka, Mbak. Mana ada. Bersyukur kita punya pemimpin Kang Deddy Mulyadi. Kalaupun ada kekurangannya sifatnya wajar, itu hanya sifat manusiawi, Mbak. Nah, sekarang Mbak sendiri sudah melakukan sejauh apa yang Mbak lakukan sama Mas Peri terhadap bangsa dan negara ini? Belum ada kan? Iya, zaman omon-omon doang kan? Ya iya, omon-omon dibahas omon-omon. Sama kayak saya, belum ada apa-apanya, Mbak. Oke, terima kasih. Salam hormat Kang Deddy Mulyadi. Semangat terus. Rampes. Wilujeng.